My Man is Stupid berlanjut ke episode 4 yang mana cerita diawali dengan Sang Hyuk dan background yang berhasil menangkap pelaku yang akan menyakiti background pada episode sebelumnya. Sang Hyuk menyuruh background untuk segera lapor polisi agar pelaku diproses secara hukum guna membuatnya jerah. Pelaku ketakutan, akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya bahwa dia dibayar oleh pemilik klinik Poppy untuk melakukan hal itu. Pemilik klinik mengaku hanya ingin menakut-nakuti background karena semenjak ada dia, kliniknya menjadi sepi pengunjung. 잠깐 미쳤었어요. 구기동 동물병원에 500년씨가 온 이후로 병원 매출이 막 바닥을 찍으니까 정신이 약간 돌아가지고. Sang Hyuk bersikeras ingin melaporkan mereka ke polisi, tapi background justru memaafkan mereka. Background bercerita kepada Sang Hyuk tentang kehidupannya yang menjadi anak yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan dan merasa kesepian dalam hidupnya. Dia bertekad akan menyelesaikan 1000 kali pendakian gunung sampai akhirnya bertemu pria yang menjadi takdirnya. Sementara itu, Dewa Takdir membacakan cerita untuk seorang anak laki-laki dan mengatakan dibutuhkan 8000 waktu bagi sepasang kekasih untuk membentuk sebuah ikatan. Lalu dewa tersebut mengenang kepribadian Sang Hyuk 500 tahun yang lalu. Melalui kilas balik, Sang Hyuk dengan senang hati menyatukan manusia yang memiliki benang merah takdir. Namun dia juga cenderung menyatukan mereka yang tidak terikat dengan benang merah. 야, 저 여인 정혼했다잖아. 근데 왜 쏴? 혼사를 앞둔 여인의 얼굴에 그늘이 한바닥이었거든. 그리고 저둘은 서로 흠모하는 사이고 누구나 가슴속에 물레방앗간. Tingkah laku Sang Hyuk membuat sang dewa menyeringai. Dongpal memperingatkannya agar berhati-hati jangan sampai membuat Dewa Takdir murka karena telah mengacaukan rencananya. Suatu malam saat Sang Hyuk mengembara, dia melihat pelayan istana yang kini telah bereinkarnasi menjadi background sedang berdoa agar dipertemukan dengan seorang pria. Dia ditakdirkan untuk jatuh cinta dengan Pangeran Lison yang kini bereinkarnasi menjadi Jae-hee. Sang Hyuk pun hendak menembaknya dengan panah asmara. Namun senyuman Sohee mengalihkan perhatiannya. Dan panah itu justru mengenainya sehingga membuatnya jatuh cinta kepadanya. 잡았다. 내 연분. Setelah raja meninggal, ratu berencana membunuh Pangeran Lison yang akan naik tahta agar putranya bisa menjadi raja berikutnya. Sohee mendengar rencana itu dan memutuskan untuk memperingatkan pangeran. Namun ratu menyadari bahwa ada pelayan yang mendengar rencananya. Dia kemudian memerintahkan untuk menangkap dan membunuhnya. Sohee tertembak panah dan jatuh dari tebing, tapi Sang Hyuk menyelamatkannya dan mengobati lukanya. Sohee bangun dalam kebingungan. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa sampai di sana dan siapa yang telah menyelamatkannya. Dalam keadaan terluka parah, dia pergi untuk memperingatkan pangeran dan berlari kembali ke istana. Dewa Takdir muncul di hadapan Sang Hyuk. Sang dewa memperingatkannya agar tidak mengacaukan rencana benang merah takdir. Dia berkata bahwa pelayan dan pangeran ditakdirkan untuk bersama di akhirat, dan seharusnya pelayan itu jatuh dari tebing dan mati demi sang pangeran. Dia mengatakan bahwa peri dan manusia tidak bisa bersama. Sayap peri itulah yang menjadi simbol perbedaan dunia mereka. Dewa tersebut kemudian memanggil peri cinta lainnya dan menciptakan lingkaran api untuk memperingatkan dan menghukum mereka. Sang Hyuk mengabaikan peringatan tersebut. Dia bertekad akan mengikuti kata hatinya yang menginginkan cinta. Dia berjalan melewati lingkaran api yang kemudian membakar sayapnya yang menakjubkan. Kembali ke masa kini, Jae-hee terbangun dari mimpi buruknya, di mana kehidupan masa lalunya terus muncul kembali. Para detektif memeriksa wanita terakhir yang membeli payung motif bunga. Namun wanita itu mengaku tidak pergi ke gunung, dan saat itu dia sedang bekerja lembur hingga larut malam. Mendengar jawaban itu, para detektif tampak kecewa. Harapannya menemukan saksi terakhir pupus. 저 그날 회사에서 야근했는데? 야근이요? 네. 11시에 일 마치고 집에 들어오니까
12시가 좀 넘었나? Sementara itu, Sang Hyok menemui Baekhyun di pagi hari dan mengatakan kepadanya bahwa dialah pria yang selama ini ditunggu-tunggu olehnya. Baekhyun tampak senang karena dia menginginkan Sang Hyok menjadi pasangannya. Tapi raut wajahnya berubah kesal setelah mendengar bahwa yang dimaksud Sang Hyok adalah akan menjodohkannya dengan seorang pria. 그럼 슈퍼맨 씨가 제가 그토록 고대하던 네, 맞아요. 진짜요? 나 믿어요. 믿을게요. 내가 네, 슈퍼맨 씨가 남자 붙여줄게요. Sang Hyok bertanya kepada Baekhyun mengenai pria idamannya. Dengan ketus, Baekhyun menjawab bahwa pria itu harus muda dan tampan. Dia berharap bahwa kemarahannya membuat Sang Hyok peka terhadap perasaannya. Di rumah sakit, Baekhyun masih saja marah dan berbicara sendiri. Salah satu rekan kerjanya memperhatikannya dan mereka membicarakan tentang Sang Hyok. Rekan kerjanya mengklaim bahwa Sang Hyok sedang mengujinya. Dan rencananya untuk menjodohkannya dengan seorang pria adalah rencana utama untuk masuk ke dalam hidupnya. Sang Hyok datang ke rumah sakit untuk menanyakan lebih lanjut tentang pria idaman Baekhyun. Baekhyun menginginkan pria yang 4 tahun lebih muda darinya. Ide perbedaan usia tersebut berasal dari temannya yang selalu berkencan dengan pria muda. Dia bahkan menuntut bahwa pria itu harus setampan aktor terkenal. Yang amat penting, pria itu tidak boleh terluka. Hal ini mengacu pada Sang Hyok, namun dia masih saja belum peka. Sang Hyok mengingat semua kriteria pria idaman Baekhyun dan berjanji akan menemukan pria yang sesuai untuknya. Dia kemudian pergi ke restoran bilik cinta yang memiliki beberapa data pria lajang. Pemilik restoran bertanya kepada Dongpal tentang cinta pertama Sang Hyok di masa lalu. Dongpal mengaku tidak begitu tahu makna wanita itu bagi Sang Hyok. Namun yang pasti dia telah membuat keputusan yang beresiko dan amat disesali. Singkat cerita, Jae-hee kembali ke apartemen wanita pembeli payung sebelumnya untuk mengambil buku catatannya yang tertinggal. Secara kebetulan dia bertemu ibu wanita tersebut yang hendak mengunjungi anaknya. Karena tidak ada jawaban, ibu wanita tersebut kemudian membuka pintu apartemen dengan kode sandi. Begitu masuk, dia berteriak histeris menemukan anaknya telah tewas gantung diri.